itu tuh aku di Leeds, aku kuliah di Leeds itu aku sempat gabung di PPI Leeds, dan aku di situ jadi ketua sosial budaya, dimana aku responsible untuk yang ngelatih anak-anak itu nari, terus juga bikin sendera tari, alias kita bikin sendera tari itu seni drama dan tari. Waktu itu kita baru pertama kali pakai konsep itu, dan akhirnya aku ngerasa dimana skill aku tuh benar-benar bisa aku pakai di luar negeri. Karena aku suka banget nari tradisional, aku juga suka nyanyi tradisional, aku suka musik. Nah itu tuh benar-benar bangga banget waktu aku bikin show dan kita berhasil menang tahun itu, ngalahin semua negara yang bertanding di University of Leeds untuk International Night. Nah dari situ kita juga bikin Indonesian Bazaar, kita juga ada conference yang cukup oke juga, kita ngundang guest speaker dari Indonesia, dan aku live sama orang-orang KBRI UK juga. Dari situ aku belajar untuk kenalan sama orang, untuk bersosialisasi, terus aku juga belajar untuk bisa mengerti gitu loh gimana caranya untuk ngelobi orang. Ngelobi orang tuh salah satunya teknik yang harus kamu kuasain banget sebelum kamu lulus kuliah, karena begitu kamu kerja kamu juga harus berhadapan dengan orang banyak di dunia luar sana yang tidak semuanya anak muda. Kamu juga harus berhadapan dengan orang berbagai usia, berbagai background, dan itu tuh ngebantu banget. Aku dulu pernah gabung di PPI Leeds. Selain komunitas Indonesia, dulu aku juga di Leeds Beckett University, aku gabung di berbagai society. Salah satunya Anime Society, aku pernah berapa kali datang, tapi abis itu udah stop sih karena aku benar-benar sibuk sama kuliah. Terus aku juga gabung di Leeds Met, dulu namanya Leeds Met sebelum jadi Leeds Beckett, jadi dulu namanya Leeds Metropolitan University. Aku angkatan terakhir yang masih pakai nama lama itu. Dan aku juga gabung di society namanya Leeds Met Oriental Network Society, it's called Lemons if I'm not wrong, Lemons. Dan aku juga jadi dapat teman banyak banget dari situ. Nah, karena aku orangnya cukup ambis, waktu itu tuh ada kesempatan untuk les bahasa gratis selama setahun. Nah, waktu itu aku ambil extra kelas, aku ambil kelas Jepang, itu sampai jam 10 malam kalau nggak salah baru selesai. Tiap hari tuh aku harus pulang dari kampus, dan kampus aku tuh kebetulan ada di daerah yang cukup deket hutan gitu, jadi agak bahaya ya sebenarnya. Tapi untungnya nggak apa-apa, jadi aku di sana cukup safe sih, relatively safe. Dan aku pulang naik bis, itu sekitar 30 menit ke rumah. Itu lumayan PR juga sih dulu, harus les Jepang malam-malam kan. Cuma aku pikir kapan lagi kita bisa ngejar mimpi kita sekaligus, karena aku suka banget bahasa Jepang dan itu tuh gratis, benar-benar fully funded by the university. Jadi aku ikut juga kegiatan itu. Nah dari sini kan kegiatan aku tuh jadi banyak banget, dan aku ngerasa ya ampun, mimpi aku tuh ternyata banyak banget. Aku pengen A, aku pengen B, aku pengen C. Aku juga pengen ke Jepang gitu sebenarnya sebelum aku kuliah di UK. Aduh, jadi kayak gimana ya Allah kalau aku pengen wujudin semua mimpi aku, padahal aku cuma satu, dan mungkin waktu aku terbatas, gak bisa ngejar semuanya sekaligus. Kan aku gak bisa ada di dua tempat ya, aku gak bisa ada di Jepang dan juga di Inggris, atau aku juga gak bisa ada di Indonesia juga misalkan aku mau ngelanjutin karir aku di dunia musik. Jadi wah lumayan ribet juga sih waktu itu, tapi fokus aku pada tahun itu 2013 ke 2014 emang untuk nyelesain S1 aku. Dan akhirnya aku bisa lulus tepat waktu, aku lulus di bulan Juni 2014. Dan itu aku sebenarnya dulu udah jatuh cinta banget sama Leeds dan berharap aku bisa stay di UK, walaupun gak di Leeds, di mana aja deh, yang penting aku tuh bisa secure kerjaan. Aku coba apply kemana aja, tapi emang bener being a fresh graduate itu bener-bener susah, karena emang orang tuh ekspektasinya untuk hire orang yang udah punya pengalaman. Dan aku tuh banyak sih pengalaman freelance, tapi kan orang suka memandangnya beda ya kalau kita belum attach sama satu perusahaan gitu. Apapun aku memang masih dikonsider sebagai fresh graduate alias mahasiswa yang baru aja lulus. Dan itu bikin aku kesusahan, apalagi tahun itu tuh yang namanya Brexit lagi gila banget. Jadi UK tuh dulu punya kayak semacam skema, tahun 2011 itu terakhir. Jadi kalau kamu kuliah di UK, kamu dapat semacam visa kerja selama setahun, kamu bisa cari kerjaan di Inggris. Nah, tapi gara-gara itu udah nggak ada tahun 2011 itu, jadi tahun 2011 kalau nggak salah di stop ya. Pokoknya intinya udah nggak ada waktu aku ke UK.
dan aku harus pulang ke Indonesia dalam waktu 2 bulan, which is aku cuma punya waktu 2 bulan untuk secure kerjaan setelah aku lulus. Dan kalau nggak kayak gitu aku harus apply dari Indonesia kan, dan itu ngebuat aku makin susah lagi. Kebanyakan company nggak mau sponsor, misalkan visa student kita tuh udah mau habis. Ini aku bakal bahas di vlog aku yang lain tentang visa kerja di UK. Kalau kamu dari student mau pindah jadi visa kerja, itu mungkin topiknya nanti ya, karena emang lebih detail banget. Dan intinya aku nggak dapat kerjaan, aku harus kayak bukannya pasrah, tapi aku berbesar hati. Mungkin ini bukan timing yang baik untuk dapat pekerjaan di Inggris karena faktor Brexit juga, faktor visa aku juga terbatas, dan itu bukan akhir segalanya. Aku tetap tersenyum, aku balik ke Indonesia. Iya dong, harus senyum terus. Yeay. Aku balik ke Indonesia, dan setelah aku balik ke Indonesia, aku berusaha cari kerjaan. Dan memang mencari pekerjaan itu tidak mudah. Mau kamu lulusan UK, mau kamu lulusan Indonesia juga punya banyak universitas yang bagus, dan persaingan di Indonesia sendiri tuh udah ketat banget. Bayangin aja, di negara kita tuh udah ketat, yang kita nggak butuh visa. Gimana kita harus berjuang di negara lain yang kita tuh nggak punya right untuk tinggal gitu. Kita di sana cuma sebagai student yang kalau untuk stay kamu perlu disponsorin gitu. Apalagi paspor Indonesia kan nggak terlalu kuat juga ya. Jadi kita butuh banyak support kalau pengen menetap di suatu negara lain. Dan ya udah, aku pulang ke Indonesia. Aku sangat realistis pada saat itu. Tidak cukup realistis sebenarnya. Aku tuh masih kayak semacam agak idealis sebagai lulusan Creative Media Technology, Digital Media Design, Visual Communication. Perpindahan aku dari Indonesia, Singapura, dan Inggris itu tuh semuanya kan dunia desain ya majornya. Dan aku tuh dulu pengen banget jadi art director di perusahaan advertising alias perusahaan iklan. Akhirnya kesampaian. Aku apply ke banyak tempat, dan untungnya waktu aku balik ke Indonesia tuh aku langsung dapet internship di suatu agency yang terkenal banget deh. Itu perusahaan multinasional, dan aku bersyukur banget pada saat itu aku langsung dapet internship. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita lulus itu lebih baik resume kamu tuh nggak kosong. At least kamu habis lulus mungkin belum dapat kerjaan, at least kamu magang atau melakukan sesuatu gitu. Jadi gak ada gap yang terlalu panjang antara kelulusan sama kerja. Dan itu tuh aku bersyukur banget. Aku benar-benar belajar semua hal tentang advertising. Aku bakal bahas di episode 3 untuk detailnya pengalaman aku magang di dunia advertising ini. Dan sebenarnya emang kerja di dunia agency and advertising itu cukup berbeda sama yang tadinya aku bayangin gitu waktu aku S1. Kayak bisa jadi art director, terus kayak having fun bikin konsep, storyboard, segala macam. Terus aku ngebayangin juga aku bisa bikin desain dengan kreativitas yang tanpa batas gitu kan. Pokoknya waktu itu tuh habis aku lulus kayak kreativitas aku lagi meluap-luap banget. Tapi ternyata itu nggak cukup. Untuk kerja di dunia advertising kita harus punya mental baja. Dan internship aku itu mengubah semua image aku gitu tentang dunia iklan. Aku bakal lanjutin ini di vlog selanjutnya, so stay tune dan ikutin terus ya. See you.